Oke, selanjutnya kami akan membahas kasus ketiga tentang Freeport. Oke, next. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, PT Freeport Indonesia atau PT FI adalah anak perusahaan dari Freeport MC Moran, perusahaan tambang multinasional asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Papua sejak 1967. PT FI menambang dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak di wilayah Grasberg, Papua, salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Next. PT FI telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui pajak, royalti, dan lapangan kerja. Namun, pencapaian ini dibarengi konflik sosial dan lingkungan yang belum terselesaikan terkait keterlibatan masyarakat, hak tanah, dan manfaat tambang, sehingga memicu kontroversi dengan warga lokal selama puluhan tahun. Next. Menurut Tempo menyatakan bahwa pembuangan limbah tambang menyebabkan sedimentasi berat, merusak ekosistem air tawar, lahan subur, serta mengganggu kesehatan sekitar. PT FI mengadakan CSR dan mengklaim perbaikan lewat laporan keberlanjutan 2021 sesuai standar ICMM dan GRI. Namun dinilai kompensatoris dan reaktif untuk saja. Yang pertama itu ada analisis pelaksanaan CSR. Ini akan dijelaskan oleh Ferdi. Jadi pertama itu apakah program CSR mencerminkan prinsip tanggung jawab etis? Jadi program CSR Freeport ini mencerminkan prinsip tanggung jawab etis secara normatif, seperti dalam pembentukan LPMAK dan program 1% untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Namun, menurut Mulyana, pelaksanaan di lapangan kerap tidak sesuai dengan prinsip tersebut karena minimnya pelibatan masyarakat, adab dalam, desain program, dan ketergantungan pada pendekatan korporat sentralistik. Hal ini mengakibatkan CSR tampak lebih seperti inisiatif perusahaan daripada perwujudan hak komunitas terhadap pembangunan yang adil. Next. Yang kedua itu bagaimana penerapan prinsip three bottom line. Prinsip three bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan terlihat dalam program pengembangan UMKM, beasiswa, serta pengelolaan limbah tiling. Namun, dalam studi oleh Jamroni, menemukan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya seimbang. Dimensi ekonomi lebih dominan dibanding lingkungan dan sosial, terutama dalam konteks ketimpangan akses terhadap manfaat CSR oleh masyarakat adat karena etika munculnya konflik atau dampak lingkungan mencuat. Respon cara ini bersifat korektif, bukan preventif. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Jonathan. Apakah CSR ini bersifat strategis atau filantropis? Nah, menurut Suarez 2004, CSR Freeport berada di antara pendekatan strategis dan juga filantropis. Bentuk implementasinya itu seringkali responsif terhadap tekanan politik dan sosial, terutama ketika kerusakan atau konflik masyarakat mencuat. Nah, jadi CSR ini menjadi alat legitimasi, bukan transformatif dalam hubungan perusahaan dan juga masyarakat. Meskipun dirancang untuk mendukung keberlanjutan bisnis, sebagian besar implementasi CSR bersifat reaktif terhadap tekanan sosial atau konflik. Alih-alih menjadi mekanisme pencegahan berbasis dialog dan partisipasi sejati. Next slide. Dan yang keempat, yaitu proses analisis CSR yang tepat untuk Freeport harus dimulai dengan monitoring berbasis dampak sosial dan lingkungan, bukan sekedar output fisik. Studi. Jadi dalam studi yang ditemukan oleh Mulyana pada tahun 2013 menekankan perlunya audit independen dan kapasitas lokal sebagai syarat efektivitas CSR. Yang pertama yaitu identifikasi
pemangku kepentingan utama termasuk masyarakat adat dan juga LSM. Yang kedua yaitu pemetaan kebutuhan lokal secara partisipatif. Yang ketiga adalah perencanaan berbasis kolaborasi multi pihak. Yang keempat atau yang terakhir adalah pelaksanaan yang menyertakan komunitas dalam eksekusi. Next slide. Baru yaitu yang B yaitu analisis keberhasilan CSR. Satu, sejauh mana CSR PT Freeport Indonesia mampu menjawab dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Yang kedua, apa indikator keberhasilan CSR yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program CSR Freeport? Tolong dijelaskan. Yang ketiga atau yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana peran masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi CSR. Apakah mereka dilibatkan secara aktif? Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Oke. Jadi yang pertama itu sejauh mana CSR menjawab dampak negatif tambang. Jadi CSR Freeport belum sepenuhnya menjawab dampak negatif lingkungan dan sosial, menunjukkan bahwa pencemaran sungai Aksua, degradasi ekosistem, dan konflik hak tanah adat tetap terjadi meskipun program CSR berjalan. Ini menunjukkan bahwa CSR yang tidak menyasar akar konflik dan struktur ketimpangan hanya mampu meredakan gejala, bukan menyelesaikan masalah secara substansial. Next. Yang kedua itu indikator keberhasilan CSR. Keberhasilan CSR tidak bisa hanya dinilai dari jumlah kegiatan atau dana, tetapi melalui dampak jangka panjang. Menekankan bahwa indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, penguatan kapasitas lokal, dan peningkatan akses atas hak dasar lebih relevan digunakan. Indikator berbasis outcome sosial dan ekologi akan memperkuat posisi CSR sebagai instrumen perubahan struktural, bukan kosmetik. Next. Dan yang ketiga itu peran masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal, khususnya suku Amome dan Kamoro, memiliki keterlibatan terbatas dalam proses perencanaan CSR. Bahwa pelibatan komunitas sering hanya bersifat konsultatif, bukan kolaboratif. Agar CSR menjadi sarana pemberdayaan sejati, pendekatan co-creation harus diterapkan di mana masyarakat berperan aktif dalam semua tahapan program, bukan sekadar penerimaan manfaat. Selanjutnya akan dibahas oleh Remo. Oke, sekarang kita tutup dengan kesimpulannya. Jadi dari hasil analisis terhadap pelaksanaan CSR di PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah mengembangkan berbagai program pembangunan komunitas melalui LPMAK dan dana CSR sebesar 1%, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tanggung jawab etis dan keadilan sosial. Jadi permasalahan seperti keterbatasan pelibatan masyarakat adat, degradasi lingkungan akibat pembuangan tailing, serta pola relasi perusahaan komunitas yang dominan top-down, menunjukkan bahwa pendekatan CSR saat ini masih bersifat kompensatoris ketimbang transformatif. Jadi menurut Blesia, keberhasilan CSR dalam konteks masyarakat adat hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, menggarisbawahi bahwa kegagalan mengelola konflik sumber daya secara partisipatif dapat memperdalam ketegangan sosial. Jadi, laporan keberlanjutan Freeport cenderung menampilkan citra tanggung jawab lingkungan. Namun, tanpa pengawasan independen, transparansi ini diragukan efektivitasnya. Selanjutnya kita akan bahas sarannya. Next. Nah, saran yang pertama itu desain CSR ini berbasis keadilan sosial. Jadi CSR Freeport itu perlu ditransformasikan dari pendekatan filantropis menjadi pendekatan berbasis hak. Oke, hal ini melibatkan pengakuan terhadap hak tanah ulayat masyarakat adat serta pelibatan komunitas dalam desain dan pemantauan program CSR. Menegaskan bahwa hanya melalui investasi sosial yang berakar pada prinsip hak asasi masyarakat adat,
konflik dapat dikurangi dan legitimasi sosial ini perusahaannya diperkuat. Oke, yang kedua itu audit terhadap independen dan transparansi lingkungan. PT Freeport harus menjalankan audit lingkungan dan sosial secara independen, bukan hanya melalui laporan keberlanjutan internal. Jadi audit ini penting untuk memastikan kebenaran klaim keberlanjutannya, terutama dalam isu pembuangan tailing dan pencemaran sungai Atswa. Jadi studi oleh Hills menunjukkan pentingnya peran pihak ketiga dalam memverifikasi tanggung jawab perusahaan terhadap hak lingkungan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zarko. Jadi lanjut, masih saran yang kita bisa berikan kepada PT Freeport. Yang ketiga adalah evaluasi CSR berbasis outcome ekologis dan sosial. Di mana indikator CSR Freeport ini perlu bergeser dari sekedar output kuantitatif menuju outcome yang jangka panjang, yang terukur, semisal peningkatan kualitas air, pengurangan konflik tanah, atau akses masyarakat terhadap layanan dasar. Frederickson merekomendasikan penggunaan kerangka evaluasi CSR yang berbasis risiko sosial dan lingkungan yang diintegrasikan dengan penguatan kapasitas komunitas lokal. Selanjutnya yang keempat ada pelibatan kolaboratif dalam tata kelola CSR. Freeport harus menciptakan platform dialog berkelanjutan yang mempertemukan perusahaan, LSM lokal, akademisi, dan perwakilan masyarakat dari adat setempat. Pendekatan yang bersifat co-creation ini didukung oleh Besia, di mana menekankan bahwa engagement yang sejajar jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan memastikan CSR menjadi proses kolektif, bukan dominasi dari korporat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 dan juga kelompok 14 dalam mempresentasikan laporan ataupun analisa tentang kasus Volkswagen dan juga Facebook dan juga PT Freeport. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun keliru dalam saat berpresentasi. Saya Ijo mewakilkan kelompok 9 dan 14. Terima kasih.